Kalian pernah nggak ngerasa kalau di kamar yang kalian tempati sendirian, sebenarnya ada orang lain yang juga merasa itu adalah kamar mereka? Namaku Arum. Dan kejadian ini terjadi 2 tahun lalu saat aku baru pindah ke sebuah kosan tua di daerah Sleman, Yogyakarta. Aku pikir aku beruntung dapat kamar luas dengan harga cuma 400.000 sebulan di tengah kota yang padat. Tapi aku salah besar. Harusnya aku sadar, di dunia ini gak ada yang semurah itu tanpa ada bayaran yang mengerikan di belakangnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat dia sedang menyisir rambutnya di cermin mejaku, menggunakan tanganku sendiri. Kosan itu bangunan kolonial 2 lantai. Kayunya jati tua, yang kalau diinjak bunyinya berderit. Baunya khas campuran antara kayu lapuk dan wangi melati yang entah dari mana asalnya. Ibu kosnya seorang perempuan tua yang irit bicara. Dia hanya berpesan satu hal saat menyerahkan kunci. "Enduk, kalau sudah lewat jam 12 malam, jangan pernah jawab kalau ada yang ngetuk pintu kamar mandi dalam." Aku cuma tertawa tipis saat itu. Sebagai mahasiswi kedokteran, aku dididik untuk berpikir logis. Kamarku ada di pojok lantai 2, paling ujung, dan berbatasan langsung dengan pohon kamboja besar dari pemakaman warga di balik tembok. Minggu pertama, semua tampak normal, tapi perlahan kejanggalan mulai muncul. Setiap kali aku pulang kuliah sore, bantal di kasurku selalu terasa hangat dan sedikit amblas, seolah-olah ada seseorang yang baru saja berbaring lama di sana. Wangi minyak rambut jadul yang menyengat mulai memenuhi ruangan setiap kali aku selesai mandi. Padahal aku hanya memakai sabun cair biasa. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Hujan turun deras sekali. Khas cuaca Jogja yang bikin suasana jadi makin lembab. Aku sedang fokus mengerjakan laporan di depan laptop. Tiba-tiba lampu kamarku kedip-kedip, lalu pet mati total. Dalam kegelapan yang pekat, aku mendengar suara itu. Serak, srek, srek. Suara itu datang dari arah kamar mandi dalam. Bunyinya seperti kain basah yang diseret di atas lantai keramik. Aku menyalakan senter HP dengan tangan yang mulai gemetar hebat. Begitu cahaya senter itu mengenai celah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka, jantungku rasanya mau copot. Di sana, aku melihat sepasang kaki, pucat, membiru, dengan kuku-kuku yang sudah lepas. Kaki itu menggantung di udara, tidak menapak lantai, dan dari dalam kegelapan kamar mandi terdengar suara parau yang memanggil namaku dengan nada yang sangat datar, seolah tanpa nyawa. "Arum, pinjam badannya." Aku berusaha lari ke arah pintu kamar, tapi pintunya macet total, terkunci rapat. Padahal aku tidak pernah memutar kunci dari dalam. Senter HP-ku tanpa sengaja menyorot ke arah cermin rias di sudut ruangan. Di cermin itu, aku melihat diriku sendiri. Tapi ada yang salah. Sosok di dalam cermin itu tersenyum lebar sampai ke telinga, menampakkan deretan gigi yang hitam, sementara aku yang asli sedang menangis ketakutan. Perlahan, tangan pucat dari arah belakang kursi mulai melingkar di leherku. Dingin sekali, seperti es yang langsung menusuk ke tulang. Bau busuk bangkai menyerbak memenuhi paru-paruku. Aku bisa merasakan napasnya yang berbau tanah tepat di lubang telingaku. Dia membisikkan satu kalimat yang membuat seluruh badanku kaku. "Temani aku di bawah pohon kamboja itu." "Arum, di sana dingin sekali." Tepat saat aku merasa duniaku mulai gelap dan napasku hampir habis, suara azan subuh berkumandang dari masjid seberang jalan. Tekanan di leherku hilang seketika. Lampu kamar tiba-tiba menyala kembali, meninggalkan aku yang tersungkur di lantai dengan bekas cakaran hitam lebam di leher. Pagi itu juga, tanpa menunggu matahari tinggi, aku berkemas. Aku tidak peduli lagi soal uang deposit yang hangus atau barang yang tertinggal. Saat aku membawa koper melewati ibu kos,
Dia hanya menatapku datar, tanpa ekspresi, dan bergumam, "Loh, sudah mau pergi? Padahal dia suka sekali sama kamu karena rambutmu panjang." Ternyata, kamar itu dulunya ditempati seorang mahasiswi yang meninggal karena depresi dan mengakhiri hidupnya di dalam kamar mandi. Jasadnya baru ditemukan 3 hari kemudian dalam kondisi membusuk karena tidak ada yang curiga. Sampai sekarang, kalau aku bercermin di tempat yang remang-remang, aku sering merasa pantulan wajah di cermin itu bukan benar-benar aku. Dia masih di sana, menunggu waktu yang tepat untuk kembali meminjam badanku. Jadi, buat kalian yang lagi dengerin cerita ini sendirian di kamar, coba kalian cek perlahan ke arah pintu kamar mandi atau di bawah tempat tidur. Siapa tahu, dia juga lagi ikut dengerin cerita ini tepat di samping kalian. Aku kira setelah keluar dari kos-kosan itu, semuanya bakal berakhir. Aku pindah ke sebuah apartemen kecil di pusat kota, berharap keramaian dan lampu-lampu neon bisa mengusir bayangan pucat yang terus menghantui pikiranku. Tapi ternyata aku salah besar. Ada sesuatu yang ikut bersamaku, sesuatu yang menempel di pundakku seperti beban yang gak terlihat. Malam pertama di apartemen baru, aku terbangun karena suara air yang mengalir. Awalnya, aku pikir itu cuma pipa yang bocor. Tapi saat aku membuka mata, udara di kamar itu terasa sangat lembab, hampir menyesakkan. Aku menoleh ke arah meja rias yang baru saja aku beli. Di sana, di atas meja yang masih bersih, aku melihat sisir kayu jati milik ibu kos yang tertinggal. Ada di sana. Padahal aku jelas-jelas ingat kalau sisir itu gak pernah aku bawa. Sisir itu penuh dengan helaian rambut hitam panjang yang basah dan bau tanah. Aku mencoba meyakinkan diri kalau ini cuma trauma, tapi kemudian aku merasakan kasur di sebelahku perlahan amblas. Seolah ada seseorang yang duduk tepat di sampingku. Aku gak berani menoleh. Aku cuma memejamkan mata seerat mungkin sambil merapal doa yang aku bisa. Tiba-tiba, selimutku ditarik perlahan. Bukan ditarik ke bawah, tapi ditarik ke arah samping. Seolah ada yang ingin merangkak masuk ke dalam selimut bersamaku. Lalu suara itu muncul lagi. Kali ini bukan bisikan, tapi suara napas yang berat dan basah tepat di belakang tengkukku. "Arum, di sini juga dingin." Suara itu bukan lagi sekadar suara perempuan depresi, tapi terdengar lebih berat, lebih purba. Aku memberanikan diri melirik ke arah cermin lewat sudut mata. Di sana, aku gak cuma melihat sosok mahasiswi itu. Di belakangnya, berdiri sesuatu yang jauh lebih besar. Sosok hitam tinggi dengan mata merah yang menyala. Tangannya yang panjang dan berbulu hitam kasar sedang memegang pundak. Mahasiswi itu sedang memegang pundakku. Aku baru sadar, mahasiswi itu bukan pelakunya. Dia juga korban. Dia mencoba memperingatkanku lewat cermin karena dia sendiri sedang dikendalikan oleh sesuatu yang menghuni pohon Kamboja tua di kosan itu. Sosok besar itu sekarang mengikutiku karena aku sudah ditandai. Bekas cakaran di leherku yang awalnya memudar, tiba-tiba terasa panas seperti terbakar dan mulai mengeluarkan darah hitam yang baunya persis bangkai yang membusuk di bawah matahari. Malam itu, apartemenku yang modern berubah jadi mencekam. Semua barang elektronik mati dan satu-satunya cahaya cuma berasal dari mata merah yang ada di cermin itu. Aku merasa tanganku mulai bergerak sendiri, meraih sisir kayu itu, dan tanpa bisa aku cegah, aku mulai menyisir rambutku perlahan sambil bersenandung lagu Jawa kuno yang gak pernah aku pelajari sebelumnya. Air mataku mengalir deras, tapi bibirku terus tersenyum lebar di depan cermin. Sampai detik ini, aku masih tinggal di apartemen itu. Teman-temanku bilang aku makin kurus dan pucat, tapi aku selalu bilang aku baik-baik saja. Padahal setiap kali aku bicara, aku harus berjuang keras supaya bukan suara mereka yang keluar dari mulutku. Kalau kalian melihatku di jalan
dan aku menatap kalian terlalu lama tanpa berkedip. Tolong, jangan disapa. Karena saat itu, mungkin bukan aku yang sedang melihat kalian, tapi sosok yang ada di dalam pundakku, yang sedang memilih siapa tuan mereka selanjutnya. Sekarang coba perhatikan bayangan kalian di tembok. Apakah bayangan itu bergerak mengikuti gerakan kalian? Atau dia diam saja sambil memperhatikan leher kalian? Hati-hati, karena sekali mereka menyukai baumu, mereka nggak akan pernah melepaskanmu.